Padahal lu tuh selalu bisa ngarah-ngarahin kayak, oh materinya kesini aja bang, gitu. Makanya dia bisa ngarahin karir dia, orang dalam aja. Bisa membaca situasi Bisa membaca situasi, iya. Dekat sama pemerintah lah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Langsung nunduk. Set. Nah, gitu. Nggak boleh tuh kayak, Oh, ketahuan. itu nggak profesional, nggak pro. Yang pro gimana? Set. Nah. Nggak kebaca. Coba Mas Firza makan semangka gimana caranya? Ya itu ngambil. Masa begini? Cing Abdel bakalan tolol kayak dia. Langsung nggak mau. Halo, saya Iwan, saya jualan bakso Malang. Jangan lupa nonton TKS setiap hari Minggu bersama host Hisbi. Oke? Hipsi. Oke, siap. Menurut Abang, apa makanan favorit Hifzi? Pastinya bakso Malang dong. Benar sekali, bakso Malang. Itu sih kayaknya harapan abangnya ya. Pastinya bakso Malang dong, Iya. biar ke situ terus. Iya, bukan menurut abang itu. Kalau Cing Abdel apa makanan favorit Cing? Mie ayam. Mie ayam. Oh, karena di kontennya juga kemana-mana makan mie ayam. Mie ayam, nasi uduk, ketoprak, bakso. Oh, Udah itu doang. Cing Abdel juga punya usaha itu kan, bakso kan Cing? Bakso dan mie ayam. Bakso dan Laris mie ayam, manis. laris manis. Tapi laris Cing. Manis doang. Laris alhamdulillah lah, adalah namanya dagang kan. Iyalah. Kadang rame, kadang sepi banget. Seringnya Cing? Sepi banget. Namanya yang penting laris manis. Ya, yang penting laris manis. Doa ya Cing ya? Iya, Doa. kalau lagi sepi tuh dia bilang, ya mungkin daya beli lagi menurun. Waduh, ekonomi melemah. Iya. Salah pemerintah ini. Aduh, tapi nih kita makanannya sehat banget nih tumben hari ini Cing. Biasanya gorengan. Lu emang makan buah-buahan gini Cing Abdel? Gue buah-buahan, tapi juga gue agak-agak jarang doyan buah-buahan. Gue mangga doang gue. Oh. Palingan mangga. Tapi sebelum gue mangga biasa gue punten. Mangga mangga. Punten dulu baru mangga. Kumaha aing. Ini boleh lah makan. Boleh lah, Ini ini kita kayak Korea yuk makannya Cing. Cing ambil. Coba Cing ambil. Korea. Kayak gaya Korea. Nah kita, ntar pas kita tos bilang Chan gitu ya. Ayo. Bohong lo ya? Sumpah. Lo bohongin gue. Orang Korea begitu. Chan. Artinya? Cantik. Nggak tahu artinya apa ya. Ya. Chan. Emang langsung ada rasa-rasa kayak ramyun di sininya, di semangkanya. Mengada-ngada itu. Nggak, kayaknya itu kayak lebih biar akrab dah. Kalau itu kan kalau kita minum kan cheese gitu. Oh, gitu. Ya. Tapi Cing, kan biasanya TKS gue ditemeninnya sama Boa. Iya. Hostnya. Cuman Boa lagi ke Jepang nih dia, outing. Iya, gue lihat tuh dia di Jepang. Nah makanya nih sekarang gue pengen makan dulu deh. Nggak pada kesedak ya. Iya. Lo apaan sih itu? Jambu. Susah. Kayaknya bukan makanan sambil ngobrol ini. Kalau jambu susah sih Kalau kayaknya. semangka, paya bisa sambil Masih ya ngobrol. kalau jambu tuh harus belum yang ada bijinya. Iya. Kretek iya. Belum masuk di sela-sela. Belum kalau usus buntu harus operasi dulu jadi nggak ngobrol ya Emang kan. Itu hoax itu. Bener. Tante gua dulu Cing Kenapa? makan jambu biji. Bijinya Semua doang orang dia dimakanin. Semua orang juga makan jambu biji. Iya, tapi dia karena bijinya sering dimakanin. Terus Di sini usus buntu. usus buntu. Kenapa? Karena bijinya. Bijinya ke usus. Bijinya khusus. Makan tuh ke lambung semua. Oh iya. Berarti salah dong. Salah, masa jadi buntu gara-gara bijinya. Iya. Kita baru biji kagak buntu. Nggak tahu dah, terserah tante gua dah, bodoh dah itu. Iya. Cing, tapi kan biasanya gua sama Boa. Iya. Nah kali ini gua pengen challenge ini teman-teman grand finalis dari Suci 11. Ya. Karena kan mereka setelah Suci itu akan menjalani karir yang bermacam-macam ya Betul, kan. Nah ya. hari ini kita challenge mereka untuk jadi co-host. Iya. Gimana mereka nanti nanya-nanya Cing Abdel gitu kan, berkomedi dengan sangat lucu sekali ya kan. Iyalah harus gitu. Kalau gitu langsung saja kita sambut co-host kita yang pertama. Ini dia Rizky Prasetya. Wih.
co-host nih. Paling enak banget kalau di hostnya Hifzi, co-host siapapun jadi nyaman karena lu luar biasa banget jadi host. Gak ada, males banget. Males Maksudnya gua kalau enak, dipuji-puji. bener-bener jadi gitu kalau sama lo, Ji, karena lo kasih umpan-umpannya tuh Oh, ya nanti gua kasih umpan-umpan juga ya ke Iya, Rizky ya. iya. Oh. Tapi Rizky ini udah kenal ya, Cing ya? Udah dong. Udah kenal. Dia grand finalist juga, Iya. ya kan? Di Suci 10 pernah pre-show. Riso. Show. Oh, Cing Abdel juga dari Suci berapa, Cing, berarti ngejuri, Cing? 9 kayaknya. Suci 9. 9. Oh, berarti waktu Covid ya, Cing ya? Ya betul. Rizky ikutan juga nggak Suci 9? Ikut semua. Oh, ikut semua. Dari Suci berapa kau ikut? Suci 2 Suci 2, buset. sampai Suci sekarang. Suci 2 sampai Suci 11 baru Suci 11. Iya. Butuh berapa tahun tuh, Ki? Capek. Aku aja dulu. 12 tahun, 13 tahun. 12 tahun. Aku ikut juga soalnya, Ki. Iya. Dan Suci 2 aku, Cing. Masuknya di Suci 4. 2 tahun doang aku. setelah itu ikut lagi gak? Enggak lah. Oh dia ikut terus. Ikut terus. Habis Suci 5 ikut lagi. Ya nggak perlu kan, saya udah 5 besar. Iya, kalau Rizky kan belum masuk. Malah fun fact-nya ini, Cing. Apa? Di Suci 4, kita itu beda 2 nomor. Nah, Jadi waktu di ruang tunggu ngobrol. Ingat gak lo? lupa. Buat dia itu momen yang sangat momen yang sangat Tak terlupakan, memorable iya. baru buat Rizky. Buat saya, ya kehidupan ya. Kehidupan biasa saja. Biasa aja kayak ketemu Abang Sehari-hari Somai ya. Bang gitu kayak. Soalnya aku juga gitu. Aku juga ke Bang Radit gitu, Cing. Kan ada aku pertama kali nge-MC-in Bang Radit di Lampung itu, di Lampung. Terus Yang mesiin maksudnya? aku jadi MC, Bang Radit itu jadi bintang tamu gitulah, di Oke. talk show gitulah pokoknya. Aku ingat banget momen itu dan sama Ceritain. Bang Radit aku ceritain, Bang Radit, gue pertama kali ketemu lu itu waktu nge-MC di, hah? Yang mana ya? Katanya gitu. Jadi sama kayak gitu. Berarti aku bisa gituin yang lain nanti. Iya. Mana ya kamu? bisa, Gitu ya. bisa. Tapi Ki, nih kamu ada pertanyaan nggak buat Cing Abdel? Oh, Iya, nih Emang co-host. gitu? Co-host, Oh, oke, harus oke. kita challenge. Iya, Iya. iya. Gimana caranya jadi co-host ini tutor-tutornya? Ngomong. Ngomong, gak ada isi, ngomong. ngomong. Kan aku juga gitu. Orang ini aja jadi obrolan. Apa kabar, Cing? Aku Baik. Yang paling nih, ini tips dari Bang Raditya Dika. Ketika kita jadi host atau misalnya jadi yang nanya-nanya gitu, interview orang, yang paling penting itu adalah antusiasme kita atau keingintahuan kita terhadap orang tersebut. Nah, Walaupun pura-pura. iya, kayak tadi kan aku pura-pura. Sebenarnya kan udah tahu karena kita udah kenal banget gitu kan. Iya. Berarti antusiasmenya. Antusiasme dan apa nih yang paling pengen kamu tahu dari Cing Abdel gitu. Walaupun udah tahu. Walaupun udah tahu. Jadi kayak Cing, Iya. tadi pagi kegiatannya apa, Cing? Bubur palapa gimana rasanya? Padahal udah tahu. Gerak doang itu. Enggak antusias itu. Gerak doang. Tapi secara di sini kan gerak juga. Gitu. Coba. Apa yang paling Rizky tahu dari Cing Abdel? Cing Abdel ini respect gitu. Mata Maksudnya, ke sana? Mata ya. Apa selalu relevan Relevan, oke. bagi anak muda. Ya. Itu tipsnya gimana, Cing? Nah, ini bagus. Iya. Bagus. Nah, kalau cara menjawab jadi narasumber tuh gimana menurut Nggak tahu. Radit? Itu Cing aja nggak usah ini minta tips. Kan Cing Abdel juga udah sering. Kalau saya ngajarin Cing Abdel nggak sopan namanya. Iya. Kan dari Radit, dari ilmu dari Radit. Wah, belum dapet tuh. Sebagai narasumber. Belum dapat itu dari. Saya ke tempat Bang Radit. Ya nggak usah dong. Nggak usah. Kan bisa telepon. Oh iya. Oh, iya sih. Iya. Gimana ya? Ini pertanyaan gue ceritakan semalam baru sama istri gue. Oh. Gue tuh kalau lagi di podcast, lagi ngobrol terus ada aja orang yang nanya gimana sih caranya supaya tetap relevan sama ini. Kata bini gue, ya ngarang aja kata gitu. Gue bingung jawabnya sebenarnya. Jadi selama ini sandiwara. Sandiwara semuanya gue nggak tahu juga gimana tips kayak gue jalanin hidup biasa aja Iya. udah nggak bisa jadi tips and trick juga. Mau bikin apa, bikin. Bikin apa ya gitu bikin. Ya enggak juga sih, enggak. Nah kayak misalnya kayak ngeliat sekarang kan misalnya Cing Abdel tuh aktif di YouTube Iya. gitu-gitu. Kan Mungkin itu kan ya. salah satu bentuk kerelevanan Cing Abdel kan. Mungkin mengikuti perubahan yang ada. Ikut dalam gelombang perubahan itu. Kalau kita nggak kuat-kuat banget untuk nahan si perubahan, ya udah
kita legowo aja untuk ikut di perubahan itu. Nggak usah sosokan gitu. Ya, ya. Termasuk juga Cing Abdel, dulu kan Cing Abdel nyobain stand up itu di tahun keberapa tuh Cing? Itu bentuk kerelevanan itu nggak Cing? Betul, mungkin ya, secara nggak sadar kali ya. Mungkin gue nggak sadar, begitu sering ditanya, baru gue, apa yang gue lakukan ya gitu. Tapi gue jalanin aja, kayak gue stand up pertama kali dipanggil sama Metro. Jadi memang Metro itu kan si Kompas sudah ada Suci. Iya, betul. Si Metro bikin acaranya. Bukan. Salah. Sucam telat bohong. Ini bisa tektokan. Itu karena hostnya Yubzi. Sama dia ditebelin. Kalau cuma Sucam kita ngobrol doang lo gagu jadinya. Contoh tadi ya, misalnya Sucam. Cing Abdel ngomong Sucam, terus kamu? Sucam telat bohong. Nah, aku diem. Oke. Itu host nggak sopan. Nggak tahu diri. Sama ke host jahat kalau kayak gitu. Tapi aku kalau sama si Kicuy kadang kayak gitu, Cing. Karena dia terlalu ngawang, terlalu jauh dia. Nggak, karena dia emang bego aja sih kalau gitu. Coba dah kamu nge-host sama. Ada faktor pendidikan. Iya, ada faktor pendidikan juga. Jadi host penting itu, iya. Ngomongin apa tiba-tiba walah gitu. Diam gitu. Kalau sama Kicuy kayaknya harus nggak sopan deh. Aneh banget dia. Apa tadi tuh? Relevan. Sucam. Jadi pelawak, karena yang sudah di Kompas tidak dipanggil ke si Metro, akhirnya Metro cari orang-orang yang siapa yang mau stand up. Mungkin dia juga cari memang yang pelawak-pelawak yang sudah ada siapa yang mau stand up. Termasuk gue gitu, dan gue belajar dari situ aja sekaligus gitu. Ya habis itu ya jalan ikutin alurnya aja, nggak gue pengen ini, gue pengen itu, nggak ada seperti itu hingga kini ikut aja gitu. Wow, keren sekali. Ya sah itu sih. Itu di situ ada prompter ya Rizky ya gitu. Jadi kadang tuh nih aku ajarin, kadang kalau co-host tuh kan kadang kita di dalam otak kita bingung nih mau nanya apa lagi. Nah, benar. itu kita harus membaca ke prompter. Tapi kita nggak boleh banget kayak begini. Nggak boleh. Jadi kita melihatnya kayak sudut ujung sini nih. Nah, sambil kayak ngobrol, set, tanya lagi. Coba Cing ya. Kita coba, oke. Ayo. Kayak gini. Oh, gini. Orang nggak tahu. Iya. Karena lo ngelirik ke sana juga, jadi orang nggak tahu lirikan pertama. Kalau lo cuma ngelirik ke sana, tahu. Makanya kayak set. Nah, gitu. Nggak boleh tuh kayak. Oh, ketahuan. Nah, itu nggak profesional, nggak pro. Yang pro gimana? Set. Nggak kebaca. Gini nggak kebaca. Ini bantalan ternyata. Ayo, nah tuh gitu. Oke. Kayak gitu, jadi. Set. Nah, langsung nanya mau mana. Jadi menurut Cing Abdel nih, Iya. kan aku nih karyawannya Yono. Oke. Menurut Cing Abdel tuh Yono itu seperti apa? Yono itu seperti capung. Masa orang mah bisa sifatnya, bisa karirnya. Ini pertanyaannya terlalu luas. Ini bentuk. Ini fauna, Cing. Masa fauna. Langsung jadi spesies Jadi gitu. Kata capung. sifatnya udah hewan gitu. Kan emang. Yono itu apa ya, kalau gue juga tidak terlalu intens memperhatikan Yono, tapi kayaknya dia selalu muncul di apa namanya? Kui Entertainment. Sebagai Kapten Kubil. Kapten Kubil terakhir. Karena dia memang salah satunya itu, dia sering muncul di tempat-tempat orang yang gue lihat. Misalnya di kontennya Ajis gue lihat Yono, di kontennya siapa gue lihat Yono, di gue ada wawancara ke tempat gue, Elonya Yono, Mr. Gamael. Oh ya dulu. Elonya zaman Yono, dulu. ya kayak gitu. Jadi gue ngerasa memang dia hidupnya bergerak terus aja sampai akhirnya ketemu di Suci. Gitu. Oh, itu jadi, kata kunci yang penting juga ya tuh Cing ya. Karena karir Suci. bukan. Apa? Apa tadi ya?
Bergerak terus. Katanya. Saya, kata kuncinya di saya. Bukan di Cing Abdel. Agak arogan kok. Gerak mungkin ya. Gerak itu jadi kata kunci yang beberapa kali aku dengar dari beberapa komika yang sukses gitu ya, Iya. yang karirnya bagus tuh, gerak itu, Cing. Iya, gerak Itu aja. juga yang mungkin dilakukan oleh Cing Abdel, Cing. Benar, mungkin hampir semuanya kali ya secara nggak sadar melakukan itu, dan saat pergerakan mana kita ketemu sama kesempatan orang gitu kan. Apa itu? Gerak. Gerak terus. Nggak usah gila. Bukan pergerakan bener-bener anatomi tubuh lu, bukan. Pergerakan kehidupan. Lain. Pergerakan gimana? Pergerakan jadi kalau menurut gue yang mendefinisikan hoki itu adalah gerak kita ketemu sama kesempatan yang ada gitu. Kalau mungkin kan kesempatan setiap hari lewat, cuman karena kita tidak bergerak menuju persilangan itu, akhirnya kita nggak ketemu. Mungkin Yono melakukan itu, pergerakan dia yang di mana yang sampai akhirnya ada kesempatan yang membutuhkan kemampuan dia, pas klop jadinya orang nyebutnya hoki. Nah, nyebutnya hoki. Hoki kan harus kita kejar. Harus kita ciptakan. Iya. Dari usaha-usaha yang kita lakukan. Dari somai hoki Bandung. Wow, enak sekali itu. Ada di Tangerang ya. Ada di Tangerang. Walaupun hoki Bandung. Walaupun oke Bandung. Mie ayam Kejaksaan Bandung aja di mana-mana. Iya benar, iya. Di Karawaci juga ada. Dia kehakimanannya ada, departemen kehakiman. Mie ayam Kejaksaan. Emang ada? Gue baru tahu. Kenapian ada. Kenapian ada? Ada. Ya, itulah. Nggak apa-apa kalau nggak dapet. Ya, namanya orang kosong. Aman. Tapi Rizky bagus ya jadi co-hosting. Bagus sudah. Bagus. Karena kan keren. tampil di samping Mas Ibzi Ini. baru pertama kali, bahkan kejadian yang buat dia memorable buat lo kehidupan sehari-hari aja itu kayak starstruck masih ada Mas Ibzi. Iya. Cuman ini bisa Enggak lah, ini mas sering ketemu sama Rizky mas sebenarnya. Iya, tapi Nggak kan begitu udah di depan kamera, ini kan semuanya udah berbeda. keren berarti ya. Keren. Keren, tepuk tangan dong buat Rizky. Oke Rizky, karena kita juga akan mencoba co-host yang lain. Ini seperti audisi. Seperti audisi. Karena kan ketiga orang ini kan nanti di masa yang akan datang kan akan jadi co-host juga. Betul. Di TV. Tidak mungkin jadi host. Bisa jadi lah. Semua bisa dilakukan, termasuk menggali sumur. Sumur apa? Sumur batu. Orang musir orang. nyalain orang. Makasih Rizky. Oke. Ya. Kita sambut sebenarnya agak ganggu ya kalau interview host ganti-ganti gitu. Sebenarnya sumpah deh, agak ganggu buat saya sebenarnya. Cuman tidak apa-apa lah, karena ini konsep acara yang ditawarkan, boleh lah ya Cing. Iya. Boleh ya Cing. Boleh aja. Kayak harus keluar, masuk lagi, Iya. ngeset audio gitu. Gue juga agak tadi nanya apa ya? Iya, makanya. Kalau berdua kan kita ngobrol Bisa, aja ya. Ngobrol. ngalir, Terus kalau ngalir. ini harus ada. Ayo mau nanya apa? Awalnya gue jadi jawab lagi. Mikir. Oke deh, kalau gitu langsung saja kita sambut co-host yang kedua. Ini dia, Aldo. Nah, Salaman nggak sih? Nggak apa-apa, Salaman dong ya. Nih, Aldo nih. Ini dari Jogja, Cing. Bukan Palembang. Dia dari Palembang. Set, ya Allah, duduk aja susah deh. Nih, Do, no, bisa gini, no. Bisa nggak? Kok nggak bisa ya? Ayo, Cing. Kayak nggak nyaman. Iya. Emang beneran nggak nyaman sih. Kayak nggak nyaman. Asik tamu lah, Cing. Kos nggak nyaman. Kos kaki NASA. Kos kaki Nasa, NASA. Cing. Emang lo pencinta ini astronomi ya kalau gitu ya? Space. Bukan, itu astrologi, Cing. Bukan. Hah? Berarti yang luar angkasa itu Tapi bukan, astronomi kan? ini memang ada jualannya aja sih, Cing. Oh, bukan karena Jadi lo bukan karena cinta. Oh. Emang yang paling atas di atas lemari kan, mana yang paling dekat jadi kita ambil ini, Cing. Tuh, ya NASA. Aldo ini juga salah satu grand finalist. Bang, katanya gak usah pakai beanbag aja kalau Aldo gak nyaman. Apa? Gak usah pakai beanbag aja kalau Aldo gak nyaman. Atau kamu nggak usah deh, Dok. Langsung virus aja. Kalau kamu nggak nyaman, dia deh. Atau Ya boleh. kayaknya lebih enak atau beanbagnya aja Iya, lah. bener. Gak usah pakai Aldo. Oh, ini jadi bantal gini aja. Oh, gitu. Ini beneran nyaman. Nah, ini lebih nyaman kan, ya. Nggak, kalau nggak aku jadi beanbagnya Firza aja. Nah, boleh nanti. Nanti ya. Aldo, gimana nih?
Mau nanya sesuatu nggak sama Cing Abdel? Kan aku di sini ikut suci ini tidak seperti komika lain yang dalam masa-masa susah gitu, Cing. Oke. Gitu kan. Sombong. Nggak, maksudku, nggak, kita semua tuh namanya hidup kan pasti ada masa-masa sulitnya gitu. Kecuali lo. Aku pernah ada, Cing. Oke. Tapi kalau yang lain kan kayaknya masih kalau kita Lebih sering. Kalau Apalagi Yang Pirza. lain masih kan. Yang masih kalau kan kemarin dulu. Bentuk-bentuknya dari HP Oppo-nya itu kayaknya Pirza. iya benar itu kan. Karena suara speakernya kurang jelas soalnya harus didengerin. Harus kayak gini dia. Nah, aku tuh penasaran kayak Cing Abdel gitu. Ketika dulu merintis di industri hiburan ini, masa sulitnya Cing Abdel itu gimana sih? Keren. Iya, ini pertanyaan Dalam, deep. Iya, Bisa nangis nih Cing Abdel. Iya, nih, bisa. Harusnya. Ini bisa jadi kayak apa ya, ada apa aja ya, konten. Titik terendah. Ya, pernah nggak di titik terendah? Iya. Oh iya betul. Kan kalau di film-film kan gitu kan biasanya kan awal pengenalan, ini pas udah tengah podcast udah titik terendahnya. Terendahnya. Bagus. Flashback. Flashback. Iya. Keren Emang, loh. Cing. Jadi dinamika acara tuh Iya. Bisa langsung dijawab. Benar penasaran. Santai, gak apa-apa. Kita Maksudnya kasih kesempatan gua ngarang dulu dong. Oh iya. Apa ya yang yang sedih, yang kira-kira orang kan bisa ditambahin backsound sedih juga. Iya. Apa ya pengalaman? Kayaknya gue nggak ada yang susah-susah banget deh hidup ini. Nggak jadi sedih. Karena gue lulus SMA, terus gue siaran radio. Iya. Siaran radio di radio komedi. Jadi hidup gue itu memang bersentuhan selalu dengan komedi. Setelah itu jalannya ya karena berhubungan sama dunia komedi ya bukan terbuka ya. Jadi kita tahulah ada pintu di sini, pintu di situ yang hubungannya semua sama komedi. Kalau itunya makanya gue relatif lancar-lancar aja ya kehidupan ini gitu. Tapi kehidupan pribadi mungkin yang agak apa namanya? Ada down-downnya. Ada daunnya ya yang kayak gitu. Tapi komedi mengobati Amat sangat. amat sangat ya, Cing. Amat sangat. Perannya di mana, Cing? Komedi itu dalam kehidupannya, Cing. Peran komedi. Peran komedi dalam kehidupan pribadi Cing Agak Abdel. terlalu saintifik ya, Pak? Iya. Kayak judul skripsi. Makalah Peran ya. komedi dalam kehidupan Cing Abdel di daerah Kulon Progo. Periode Kayak judul skripsi. 95-98. Ya gitulah kerja saya di BUMN, Cing. Model-modelnya begitulah obrolannya kami begini. Peran komedi ya kalau menurut gue sih karena mungkin kita sudah terbiasa mentertawakan kesedihan orang lain. Pada saat kita punya kesedihan juga kayaknya kita lebih siap untuk lebih gampang cepat berdamai. Berdamai sama diri kita sendiri, berdamai sama kesalahan kita sendiri. Kan yang paling penting untuk memperbaiki kesalahan adalah kita tahu bahwa kita salah. Ya. Tidak denial segala macam, dan itu yang kayaknya formula komedi juga kan. Pada saat lo mau bikin lucu, lo pastikan dulu lo sudah berdamai dengan hal itu gitu. Nah, mungkin itu juga jadi terbawa kali ya, karena kalau lo pengen bener ya udah lo akuin dulu bahwa lo udah pernah salah ini. Betul. Jangan tutupin sama orang-orang karena orang-orang butuh kejujuran kita untuk bisa membantu kita bangkit gitu. Mungkin itu ya. Tragedi plus waktu Adalah komedi. adalah komedi. Tinggal waktunya aja nih, tergantung kita mau Pasnya, kapan. ya. Jangan baru ditabrak orang ya kan, Iya. langsung pantun dia. Waduh, Langsung cah. waduh, kok bukan dong. Aku ditabrak dong. Nggak lucu itu kan. Nggak lucu, orang juga masih ini berdarah-darah. Iya. Waduh, kok gua kena dong. Kalian jadi nggak lucu. Aku ketabrak dong. Aku ketabrak dong. Bangga, iya. Terlalu komedi kalau kayak gitu. Tapi kadang itu bisa jadi jebakan juga tuh, Cing. Kayak beberapa temanku tuh di komedi ada yang begitu. Kayak dia pengangguran nih, berdamai dengan penganggurannya. Tertawa, tapi tidak pernah bekerja. Cing, ada yang begitu juga tuh. Itu kan bukan berdamai kalau kayak gitu. Itu mau menyerah kalau Pemalas. Kalau iya, benar. istilah Irlandia yang orang-orang kayak begitu tuh orang goblok orang. kok sama Swedia juga? Swedia juga. Iya, nanti semua negara menyebutnya seperti itu. Suka goblok.
Kayaknya kalau itu mah bukan berdamai. Kan kalau pada saat kita udah berdamai, oke gue pengangguran, gue nggak punya kerjaan. Begitu berdamai ya usaha Betul sepakat. untuk merubah itu gitu. Cuman bukan berdamai ya udah gue nganggur aja dah. Kan nggak gitu ya. Jadi berdamai itu artinya kita tahu apa yang jadi masalah dalam hidup kita atau dalam karir kita dan berusaha untuk bikin semuanya itu menjadi lebih benar gitu. Makanya aku juga kan aku juga udah lama juga tuh kayak si Rizky tuh stand up Cing. Rizky Prasetya. Makanya aku di pertengahan tuh akhirnya memutuskan untuk wah nih daftar BUMN. Jadi aku tuh kegiatan tahunanku tuh audisi suci, habis itu daftar BUMN. Tahun depan gitu lagi audisi suci, daftar BUMN. Itu berkali-kali nggak ada yang lolos karena memang mencoba terus gitu. Jadi nggak cuman berharap di stand up doang. Iya, akhirnya kan bisa karena bergerak, akhirnya bisa karena orang dalam kan. Kenal sama dia. Enggak orang dalam. Saudara, Bang. Wah, ada yang percaya nanti Bang, jangan. Emang iya. Enggak Bang, astagfirullahaladzim. Kakaknya. Hingga kalau misalnya orang dalam tuh pasti yang pertama tuh udah berhasil. Iya maksudnya waktu pertama lu belum punya orang dalam. Iya. Udah punya, enggak sebenarnya udah punya. Cuman itu biar jadi cerita aja. Biar ada cerita kegagalan, success story. Kalau langsung malah langsung dicurigain. Kalau memang orang dalam ini pertama tuh pasti udah berhasil, Cing. Makanya gagal. Kayaknya emang harus orang dalam. Itu. Enggak, Cing, semua. Foto. Jangan percaya, jangan. Jangan dipotong. Jangan dipotong. Jangan itu potong kalau itu. Kalau itu potong, kalau malah lupa nih. Yang ini jangan dipotong. Tapi Cing, yang ini dulu yang orang dalam. Jangan ngarahin kemana-mana dulu. Dan kemana-mana dulu, Dok. sebelum yang itu jangan ya. Enggak lah. Aduh, emang pinter nih dari dulu, Cing. Dari aku zaman di stand up di UGM gitu. Orang itu pinter. Aku aja kan setiap showku tuh kombutnya sama Aldo gitu. Karena Aldo tuh selalu bisa ngarah-ngarahin kayak, materinya kesini aja bang, materinya kesini aja bang gitu. Makanya dia bisa ngarahin karir dia. Orang dalam aja. Bisa membaca situasi. Bisa membaca situasi, iya. Dekat sama pemerintah lah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Langsung nunduk. Beneran dingin tangan kalau ngomongin itu tuh. Udah kemarin ada pegawai BUMN yang dipecat. Iya, baru dipecat. Aku tuh gak apa-apa dah kehilangan semua komedi ini, gak apa-apa dah. Jangan yang itu. Cuman itu tuh. Iya, cuma. Si dulu makanya kan setahun tuh selalu nyoba dua itu, Cing. Stand up sama kerja tuh, coba terus gitu. Berharap salah satunya dapat gitu. Dua-duanya dapat. Kita nggak tahu juga. Ya, alhamdulillah. Dua-duanya karena orang dalam. Iya. Enggak, yang itu kan jadi bit ya. Yang iya, tapi ini banyak yang komen. Yang disuci nih, alah Aldo mah karena kenal sama Bang Ibzi. Iya, banyak banget. Orang Jogja gitu-gitu. Padahal kan iya. Enggak lah, kan dia enggak audisi enggak sama aku kan. Enggak sama Ibzi. Lagi juga Bang Ibzi sama siapa kamu? Sama Bang Awe. Nah, aku titipin. Enggak lah. Tapi kalau Cing Abdel pernah jadi karyawan nggak, Cing? Yang benar-benar kerja kantoran gitu, Cing? Pernah. Oh, jadi apa? Oh iya? Jadi manajernya Bagito. Oh iya. Jadi karyawan. Gue di Taman Ria Senayan. Jadi Taman Ria Senayan jadi apa? jadi Ria. Kirain jadi taman. Masa orang jadi taman? Ya jadi Ria juga bisa. Jadi pukul-pukulan Pak. Enggak. Nah. Alumnya. Tapi hubungan masih berhubungan dengan dunia hiburan. Di karaoke keluarga gue pernah. Karaoke keluarga? Iya, bikin karaoke keluarga. Cing Abdel yang bikin. Bukan, ada orang yang punya uang, terus gue jadi karyawannya, terus bikin karaoke keluarga. Oh. Gitu. Cing Abdel jadi Ada karaoke keluarga. Cing Abdel kerja di situ. Iya. orang ada invest, Cing Abdel yang kerjain. Oh, gitu. Bukan LC ya berarti Cing Abdel. Awalnya kan. Oh kan, pas jadi MC. Ini mau buka karaoke sendiri. Dibukain. Iya pernah lah jadi karyawan, tapi ininya dunia hiburan juga, kayak jadi manajernya Bagito ya tetap ada apa namanya, enak, nggak kerja kayak bener-beneran kerja di kantor gitu. Jadi masih agak fleksibel lah, Cing. Nah, dulu masih kan nggak, Cing? Gaji pertamanya Cing Abdel berapa? Nah, baru baca. Kalau siaran sih yang paling gue inget kayak 3.500 deh sejam.
3.500 jam sih. Iya. Itu gede atau kecil, Cing? Mungkin saat itu udah lumayan dah ya. Itu tahun berapa? Kecil juga kayaknya. Nilainya kalau di sekarang tuh kira-kira berapa? Nah, coba kita lihat tahun 89 itu nilai dolar berapa. Oh, gitu Tinggal ya. kita kurs ke situ si 3.500 dapat berapa, kita kaliin di nilai sekarang. Oke. Enggak, menurut gua kalau mau ngelihatnya dulu pas yang gaji 3.500 itu motor Cing Abdel apa? Maksudnya bisa lihat. Enggak, beli gorengan berapa? Beli gorengan. Oh iya benar. Beli gorengan. Itu gua nggak ingat ya. Bubur? Sama spesifik. Atau soto. Yang Cing Abdel inget deh. Yang Cing Abdel inget beli apa? Ongkos, Ongkos. naik angkot. Nah, Waktu itu gua kuliah itu dari Pasar Minggu ke Depok. Depok, UI ya. cepet 100 perak. Ongkos angkot. Ongkos angkot. Ya berarti murah dong. Apanya? Gajinya Cing Abdel kan 350. Enggak, tapi kan itu sejam, Bang. 3.500. Itu kan sejam. Itu berarti sebulan kira-kira dapat berapa, Cing? Sehari itu 3 sampai 4 jam lah ini. Oh iya. Oh iya, berarti kan 30. Ya lumayan lah. Lumayan lah, dapat 300-400 ribu lah dalam sebulan. itu dipakai naik angkot terus. Ya enggak dong. Enggak. Ada kopajanya. Ger. Tetap angkutan umum. Ya. Tapi Aldo bagus ya jadi co-host ya. Oke. Ngalir banget, Iya. keren. Langsung Kok iya. kirain mau tos makan dia dari tadi. Oke Aldo, terima kasih Aldo sudah menjadi co-host cabutan hari ini. Nah ini juga kita punya co-host yang ketiga, susah banget berdirinya Dok. Iya. Punya co-host yang ketiga, ini dia grand finalist juga Suci 11. Faisal. Ini bukan. Faisal kan udah keluar kemarin. Fajar Mukti. Bukan, udah keluar. Sapar. Ini dia salah satu yang favorit juga, Cing. Ah. Dari penonton dan juga juri-juri. Langsung saja kita sambut. Ini dia, Firza Logika. Nah, bawa bin bag dia. Dia bawa sendiri. Bawa bin bag. Bawa sendiri. Nah, mukanya, no. Yeay! Mik udah mik. Udah. Firza. Iya, Pak. Mau nanya sesuatu? Langsung tutup acara. Masuk 15. Tutup acara plus tutup usia bisa nggak? Tutup usia. Kesel saya sama dia nih, Cing. Kok lo kesel sih sama dia lucu loh. Cing Abdel nggak kesel emang. Sama materi-materinya. Orang Cing Abdel yang paling kesel. Kesel itu adalah respect tertinggi kayaknya. Enggak, beneran kesel kalau gua nggak ada respect tertinggi. Kok respect tertinggi kesel? Emang goblok. Iya. Firza mau nanya apa nih sama Cing Abdel, Firza? Cing Abdel biasa makan semangka. Tuh kan? Emang goblok. Coba lo lihat dari gerakannya, apa gue biasa atau enggak gitu. Coba kalau dilihat, Dari cara gue makan, apakah gue biasa makan semangka atau enggak? Itu biasa. Biasa ya? Sering makan semangka. Kayak gitu biasa. Sering makan semangka. Tapi gimana lagi, Cing? Salah. Salah deh, kayak. Ini sebenarnya simpel loh, Cing. Gimana sih? Ini set kan ya. Cara makan semangka ya. Ya. Nggak ngerti, Cing. Nggak ngerti, iya. Ada esensi lain Coba ketika Mas orang... Firza makan semangka gimana caranya? Ya itu ngambil. Masa begini? Cing Abdel bakalan tolol kayak dia. Langsung nggak mau. Ya makan udah dipegang. Waduh. Tapi maksudnya tuh ini, Cing Abdel tuh punya kebiasaan unik nggak? Seperti apa? Kok pakai maksudnya? Kan kalau ada maksudnya di depan ada sesuatu yang kita nggak ngerti. Iya. Baru dia bilang maksudnya. Iya. Ini belum apa-apa udah maksud. Mas, kan pertanyaan awalnya Cing Abdel pernah biasa makan semangka nggak? Gitu. Terus maksudnya ini kebiasaan unik nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Meleset. Iya. Orang tolol. Cing Abdel punya nggak kebiasaan unik, Cing? Kalau kayak aku nih kalau kayak aku, misalnya lagi buang air besar di di WC gitu, nah aku sering Itu nih. gitu, di kamar mandi, atau misalnya lagi Oh gitu juga unik tuh. itu kayak gitu. unik lah, karena orang nggak pernah lo kayak gitu. Aduh bajunya ini lagi susah ya. Misalnya lagi pakai baju gitu ya. Sorry. Jadi kayak buntung gitu. Gunting nggak gunting? Enggak. Misalnya lagi pakai baju, tangannya keluar dari ini langsung.
wak 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 gitu. Itu ada siapa? Nggak ada. Gak ada orang. Sendirian, wak 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 gitu. Itu unik dong. Lo terhibur gak sama ini? Terhibur. Gue, berarti gue kalau punya kebiasaan unik. Iya. Kalau contohnya kayak gitu, boker. Oh boker, Aku terus boker juga. Kalau gue boker, sebelum gue siram, gue lihat. oh itu unik. Lo lihat nggak? Iya lihat. Enggak. Dia enggak. Enggak. Kayak ada Soalnya dia tainya. Semua. kayak ada kepuasan tersendiri ya, ngeliat blok gitu gede Iya, gitu ya. Gila. Jadi gue, kalau lo siram, glek gitu, lo siram atau tunggu penuh, Apanya? tainya. Tunggu penuh lah. Tunggu penuh kan? Penuh, iya. Jadi kayak udah nutupin. makan buah dulu sih. Iya. Kalau ngomong tai. Nikmat banget nyuap buah. Jadi kalau ngeliat kayak tumpukan gitu, kita pencet tuh. Iya. Kepuasan batin. Ada kepuasan Benar. tersendiri. Kok gitu sih, aneh banget. Aneh banget. Emang lo enggak? Enggak. Lu ada kebiasaan unik apa nggak? Biasanya setiap jam 2 malam saya ngomong pakai bahasa Inggris. Oh. Sama siapa? Lagi nonton Netflix aja nyautin ya kan. Oh. Misalnya di situ ada dulu, hey, what is your name? Yes, I know. Woi. Oh, kalau gitu kan mungkin suatu saat Firza akan jadi host dan bintang tamunya orang Inggris. Orang Inggris. Coba lu nanya-nanya Cing Abdel, Bahasa misalnya Inggris. Cing Abdel orang Inggris, coba. Bisa nggak lu? Misalnya gue Chris. Misalnya Chris, ya. Lu tanya bahasa Inggris. How are you, Cing Abdel? Fine, thank you. Fine, How are you? oke. Oke, thank you. Ya. Baru habis itu saya belajarnya. Gua ajarin. Lu pengen nanya apa? Cing Abdel pernah nggak digigit-gigit hewan-hewan buas? Oh, Kayak saya. Have you beaten a wild animal? Have you beaten a wild animal, Uncle Abdel? Oh, gitu. Have you beaten? Beaten. Have you beaten What? wild animal? Uncle Abdel. Good. Yes. Yes. Apa tuh artinya? Yes kan gampang. Udah jelas. Yes, iya, gitu. Itu gimana digigit gampang gitu? Bukan gampangnya. Lama-lama kesel nih, Cing. Iya. Kalau tadi yang namanya co-host, itu ngebantu host. Kalau ini co-host nyusahin. Iya. Tadi katanya yes gampang. Secara gampang bukan secara gigitnya, tetapi secara yes itu kan bahasa yang umum. Iya. Oh, Iya. Kan udah ngerti berarti? Udah ngerti. Yes, iya. ya. Iya, What's the animal your bread? Apa tadi? Beaten. Beaten. You. Tapi dia keren. Ada istilahnya follow up question. Jadi bertanya sesuai dengan jawaban narasumbernya. Iya. Lo udah secara nggak sadar lo punya kemampuan untuk menjadi host lo kayaknya. Keren lo. Dan katanya kalau co-host itu juga harus bisa roll depan ya, Cing. Betul. Benar. Nah, itu skill yang paling penting. Betul. Karena kan fisik harus kuat. Benar. Harus kuat. Dan Iya. juga harus bisa jadi suara burung hantu gitu. Jadi burung hantu. Jadi burung hantu. Jadi burung hantu juga. Nah, harus bisa. Bisa semua ya. Kurang jadi. lama tapi Cing ya. Iya. Jadi burung hantu kurang lama. Kok harus begitu? Iya, harus lah. Dalam dunia. Semua skill. Enggak, saya pernah nonton Hitam Putih Fanny Gasani gitu kayaknya. Aslinya gitu. Iya. Nah, Yang penting jalan aja tektokannya. coba harus bisa pantun. Jadi dia ketawa supaya apa? Disambungnya enak. Tetap gak enak. Emang basic saya videografer. Editor. Jadi dia tahu. Disambungnya. Bukan co-host basicnya. Editor, Cing. Dia harus tahu. Dia ngamanin di editing dia kalau ini. Iya. Pantun bisa dong. Bisa. Tema lingkungan. Tema lingkungan. Kalimantan Barat. Iya. Jalan-jalan ke Jalan Proklamasi. Cakep. Oke, bentar. Kok jalan-jalan ke jalan proklamasi? Biasa ke daerah doang ya? Iya. Gak spesifik. Harus Jalan-jalan ke Batam. Iya, gitu. Atau kalau yang si Bekasi Iya. jalan-jalan ke Ke Bekasi. Bekasi. Tapi nggak apa-apa, Cing. Di Kalimantan Barat ada Jalan Proklamasi. Oh, oke. Oke, ulang Spesifik lagi, ya, sekali ya. lagi. Oke. Jalan-jalan ke Jalan Proklamasi. Cakep. Enggak enak. Jalannya jadi 3. Jalan ke proklamasi. Nggak apa-apa, Cing, tapi Cing.
Nggak boleh kita batasin kreativitas. Oh, oke, ya. kreativitas. Jalan-jalan ke jalan proklamasi. Oke. Cakep. Masa temanya lingkungan sih? Oh, jelek. Cing, tapi lu udah ngelihat berbagai macam stand up komedian kan, Cing. Iya. Dan Firza ini termasuk yang aneh banget. Iya. Kita kan gue juga udah ngeliat lah berbagai macam komik-komik lah gitu yang aneh-aneh kayak Ebel, Iya. terus kayak Mukti gitu kan, kayak gue juga sendiri aneh gitu. Jadi anehnya beda ya, Cing, ya. Gimana Iya, gitu, Cing? karena dia memaksa kita untuk percaya cerita bohongnya, tapi se-effort itu untuk bikin kita percaya. Mungkin keunikannya itu ya. Pada saat ada beberapa orang yang memang absurd, dia tidak berusaha membuat penontonnya untuk percaya atas keabsurdannya. Kalau ini kan dia berusaha, dan dia diuntungkan oleh adanya tektokan sama juri, sama Rigen, sama ini tuh, jadi personanya tuh tebal dapat, orang-orang lebih gampang nerimanya. Nangkep waktu dia stand up-nya. Betul. Iya, Jadi kan di awal-awal kan orang juga ini apaan sih? Iya. Tapi begitu di ngobrol, Rigen Nggak percaya. nggak percaya, ditebelin sama juri-juri yang lain, sama host. Akhirnya personanya itu dapat, orang lebih gampang nerima waktu dia bilang aneh-aneh. Jadi lu harus terima kasih sama GJLS lo. Iya lo, sama Rigen lo. Sama- Dikasih iya. sepatu lagi lo sama Rigen. Iya, lo. bagus sekali. Kayaknya itu yang membuat dia lebih gampang diterima, karena Rigen tuh selalu nebelin jokes-jokesnya Personanya, dia iya, gitu. lu. Lo harus terima kasih Terima sama kasih Bang Lu, Rigen. kalau misalnya Rigen nonton nih di Iya. rumah, lu pengen ngomong apa ke sama- Rigen? Terima kasih Bang Rigen. Secara tidak langsung Abang sudah. langsung, itu bukan Secara langsung. Terima kasih langsung. Bang Rigen. Secara langsung Bang Rigen sudah membantu saya menegaskan. Kurang sedih lo ngomongnya. Kurang ada rasa dari hatinya ya, Cing. Betul, Kurang, kayak- coba lu kayak rasain banget. Kayak formalitas doang lo Iya, kalau lihat gitu. kelihatan lo orang tulus atau enggak itu, Za. Coba lu bener-bener dari hati lu ucapin makasih lu ke Rigen gitu. Nah, Wih. Terima kasih Bang Rigen. nah. Enggak gitu, itu Mandarin. terlalu. Bahasa Itu Mandarin. mah kalau jadi itu yang dia sering di siapa? Musdalifah. Di mana? Di Musdalifah jadi yang India terus dia jadi sarukan. Menurut gua nggak pantas Oh, iya, banget. lu ya. Ngapain sih? Kapan jadi sarukan sih dia? Masa nggak mirip sih? Ya iyalah, mana ada mirip-mirip sama sekali. Masa nggak nggak mirip sama sekali. Padahal bajunya udah dimiripin. Itu bahasa India nggak? Bahasa India nggak di situ? Porhono koroto. Woi. Bang Rigen. Woi. Perhana terpako torotoko porkono poro. Itu bahasa apa sih? India. Bukan, lebih Puerto Rico deh itu. Tuh jadi jadi sana. Perkiar parah. Woi. Gak ngerti. Kayak yang jual ini ya dia ya. Orang bukan yang pemain film yang jual yang gini-gini. Perendapan. Yang kotor ya. Yang tangannya kotor. Kentang penyet ya? Iya, yang kentang penyet gini yang ngomong. Dia itu kayak lu, bukan yang sardukannya loh. Ya itu lu yang gitu-gitu. Ya. Oke, mantap ya Firza juga Mantap, ya. semuanya ini mantap nih. Punya keunikan masing-masing ya, Betul, Cing ya. iya. Oke, kalau gitu kita undang juga nih co-host yang lain tadi yang sudah kita challenge hari ini, Grand Finalist Suci. Boleh kita panggil lagi Rizky Prasetya, terus Aldo. Kenapa lu nyangkut, Cing? Ini kayak gini. Ya, Nah, Cing, ya. terlalu tinggi. Duduk. Sini. Nah, Cing, gimana nih, Cing? Menurut Cing Abdel, ketiga orang ini menjadi co-host hari ini, Cing, secara umum, Cing. Ya, masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri. Ya. Bisa ngebantu hostnya tentunya. Ya. Tapi saya lihat sih memang yang paling kurang Firza. Bisa lu jadi editor aja. Gak usah jadi co-host. Lu di belakang layar aja. Stand up-nya tapi gokil. Stand-up-nya gokil. Stand-up-nya gokil. Mudah-mudahan personanya terus semakin kuat, semakin orang ngelihat dia itu emang pengen nikmati kebohongannya. Iya. Jangan sampai bosen gitu orang. Iya. Iya. Nah, kita juga nanti akan ada grand final, Cing. Ya. Suci 11 hari Jumat jam 9:30 malam. Dari kalian ada yang pengen disampaikan nggak nih buat teman-teman biar nonton grand final? Silakan dari Aldo dulu. Kenapa harus nonton grand final Suci? Kenapa harus nonton Grand Final Suci? Karena yang 3 komika ini semuanya layak. Woi. Luar biasa. Awalnya tuh
aku juga jujur merendahkan Firza nggak bakalan jauh gitu. Oh. Tapi ternyata setelah semifinal kemarin, oh ini orang emang Keren ya? keren banget. sih. Keren. Malah kamu yang kayak nggak layak kemarin. Tadi aku bilang Jujur tiga aja, orang. aku jujur aja. Secara temen ya. Orang begitu gue lihat, kok nilainya jauh? Perasaan gue tipis-tipis ya. Gitu. Langsung sedih dia. Buktikan nanti di grand final ya, Do ya. Buktikan. Kalau kau emang nanti lah. anjing lihat kan. Ya dibuktikan lah malah. Iya bang. Malah lihat nanti Tadi aku lah. semangat, abang bilang gitu, semangat lagi aku sekarang. Semangat lah. Semangat aku. Kan bentuk semangat itu Oh, iya bisa benar. motivasi, bisa dari orang. Teguran. Iya, teguran. Oke, akan kubuktikan nanti bang. Firza, silakan. Boleh ambilin topi dulu Mas. Terlalu berantakan nih ya. Karena akan ada apa? Lahir apa? Lahir juara baru dan kemungkinan adalah komik absurd juara 1. Wes, karena belum pernah selama ini komik yang benar-benar absurd yang juara 1 Iya. gitu. Kan Iya. Dia habis sombong-sombong gitu, mukanya langsung gak enak. Gue terlalu sombong sih kan gitu. Mukanya ya. Gak yakin gak kayak Aldo. Begitu habis sombong langsung aduh. Karena gue kayaknya juara 2 deh. Dalam hatinya kayaknya juara 2 deh. Tapi nggak tahu, janganlah. Semua usahain yang terbaik. Dari Rizky mungkin. Kenapa orang-orang harus nonton Suci 11? Sombong. Karena ada aku. Woi. Kamu. Kita semua, ada kita semua. ada kita semua. Karena saya itu sepanjang kompetisi selalu di komen konsisten. Ah. Sampai saya ngira saya adalah raja stand up. Oh. Wes, keren. Itu, kayak gitu kamu maunya. Lagi sombong lagi. Saya akan juara. Wah, harus gitu mental juara. Persiapan menuju grand final gimana dari Aldo? Apa? Persiapan menuju grand final? Persiapan menuju Nggak usah. Nggak harus. Enggak bang, tadi bang. Nggak harus. Biar gini. ada potongan yang gini-gini juga. Buat thumbnail kan nanti. Ini. Kayak nunjuk apa nih gitu. Persiapan menuju grand final sih pekerja seperti biasa ya. tidak ada. Bang, karena di pekerjaan itu tuh ada, kan materi itu sombong-sombongan ya. Iya. Nah, aku tiap kali kerja tuh selalu ada dapat materi gitu kayak. Oh gitu. Saya tidak merasakan yang begini-begini gitu. Jadi gitu, dapat ya, materi ya, gitu. ya, oke. Bekerja aja sih. Dari Firza apa persiapannya? Mungkin secara apa ya? Mistis kan nama persiapannya harus mistis juga kan? Saya tidur yang cukup sih. Tidur kan itu nggak mistis. Disuruh dukun saya. Oh. Disuruh dukunnya gini. Kok kalau ngeliat Firza kayak dalam hati itu kayak anjing nih orang gitu. Selalu gitu. Oke, dari Rizky. Apa persiapan apa? Persiapan menuju grand final. Hidup seperti biasa aja. Oh. Karena dari dulu saya begini. Iya. Kasian ya. Penting untuk hidup seperti biasa. Penting untuk merasakan kenegatifan manusia-manusia di luar sana. Keren. Itu kata dukun Firza. Iya. Gini juga. Cing Abdel, kalau Cing Abdel gimana persiapan menuju grand final? Karena kan juri. Maksudnya ada hal-hal apa yang disiapkan nggak kayak wardrobe atau facial? Kayak disediakan semua sama Kompas. Oh, iya. Gue mempersiapkan diri untuk terhibur aja. Woi. Tapi anak-anak ini persiapkan fisik jangan lupa. Harus istirahat. Mereka ini semuanya temponya tinggi, suara kencang. Kalau kita denger agak-agak serak itu mengganggu dah. Kalau gue ya. Iya. Jadi mungkin bisa tahan-tahanlah suaranya atau ada. Ini terutama Kencur, Za. Firza. Lo juga kalau serak jadi tidak enak didengar. Mungkin jaga kesehatannya. Nah, udah nggak enak dilihat, nggak enak didengar kan. Iya. Ini mau ini buat serat. Enggak. Enggak ada. Tapi Bang Hip kan juga host juga kan final Bang? Iya. Nah, Abang sebagai yang pas Persiapan sebagai orang paling nge-host. Biasa aja. Berjalan seperti biasa, nanti sebelum acara baca skrip, udah nge-host. susah kan ditanya begitu Bang. Mistiknya mana? Mistisnya mana? Karena saya sudah nge-host dari Suci 7, jadi biasa saja.
Oke, kalau gitu terima kasih buat Cing Abdel. Terima kasih, Dan makasih, juga makasih. ketiga Grand Final Suci Ling Shangfu itu ya, Suci 11. Jangan lupa nonton Grand Final Suci 11 hari Jumat jam 9:30 malam hanya di Kompas TV.